Halo Soul Seeker, apa kabar? Lama kita tidak bersua, tidak berjumpa. Aku rasa kalian semua dalam keadaan sehat. Aku berharap kalian semua dalam keadaan sukacita, bahagia. Mungkin juga ada sebagian yang kurang bahagia atau kurang bersukacita karena ada beberapa masalah yang kalian alami. Soul Seeker, pada kesempatan kali ini aku ingin cerita kepada kalian bahwa aku punya suatu kesalahan yang sangat berat, yang itu menjadikan aku seperti kekecewaan yang tidak bisa diobati. Kekecewaan yang tidak bisa dimengerti oleh akal, buah kesalahan yang aku lakukan, dan ini cukup membuat saya menderita setelah saya menyadarinya. Soul Seeker, aku kehilangan orang tuaku, khususnya ayahku. Aku memanggil dia Papa. Dan sungguh tidak mudah kehilangan orang yang aku kasih. Karena aku anak bungsu dari 10 bersaudara, dan Papa sangat memanjakanku. Karena aku ingat ketika aku kecil, aku sudah mempunyai kereta api, mainan kereta api yang ada relnya itu. Dan itu jarang anak-anak punya, karena itu mahal, dan Papa beli di Hong Kong waktu itu. Tapi itu sesuatu mainan yang sangat langka pada zaman itu. Ayahku sangat mencintaiku, ya memang ibuku dan seluruh keluargaku mencintaiku, tetapi secara spesifik ayahku sangat cinta sama aku karena aku mengalami sebuah kejadian di mana aku sakit difteri dan aku dinyatakan mati, meninggal pada usia sekitar 4 tahunan. Aku tidak ingat peristiwa itu. Dan saat itu menurut cerita dari keluarga bahwa ayah mendoakan aku dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh. Ya berlutut di lantai, dia menangis di hadapan Tuhan. Dan ada sebaris kata yang kakakku menceritakan bahwa ayahku mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mengambil anakku, itu sama saja Tuhan membunuh gairah hidupku. Ketika Tuhan menyatakan mujizat, aku menjadi hidup kembali, dan hal itu menjadikan bahwa Papa atau ayah sangat cinta dan sangat mengasihi aku. Apa saja yang aku lakukan dibenarkan oleh ayahku. Padahal aku sangat-sangat kacau hidup ketika aku menginjak remaja. Aku beli sepatu boot, dan Papa tanya, itu untuk apa? Ini untuk dance, Pak. Dan aku dance di depan papaku waktu itu. Aku masih ingat, itu lagu That's the Way I Like It. Lalu King Kong selalu menampilkan diriku menari di depan ayahku dengan gaya disco bum. Waktu itu disco bum, jadi tarian disco bum. Dan Papa sangat senang, tidak masalah dengan lihat anaknya bergaya yang aneh-aneh waktu itu. Tetapi sebenarnya suatu hari Papa bilang bahwa aku harus pergi ke kota Palu, harus berhenti sekolah. Aku jadi bingung dan aku tidak mengerti maksudnya apa. Tapi Papa bilang, dah, kamu pergi saja belajar untuk bisnis, kamu tidak usah sekolah. Saya nangis di hadapan Papa, tapi Papa ya diam saja. Dan akhirnya saya memang berada di kota Palu, sampai suatu hari ketika Papa saya tengok, hampir setahun kemudian Papaku tengok ke kota Palu, ia mengerjakan dan menanam sayur kangkung di belakang rumah kami di kota Palu. Tiba-tiba Papa mendapat pendarahan yang hebat, dan saya sangat kaget melihat darah yang begitu banyak. Lalu kami antar Papa ke rumah sakit Undata, dan Papa dinyatakan waktu itu kena kanker prostat. Saya sebagai anak yang berusia 17 tahun memang saya tidak mengerti apa-apa, tetapi saya sungguh kebingungan waktu itu.
Ada satu peristiwa yang soul seeker harus tahu, bahwa tidak semua orang itu baik. Kelihatannya baik, kelihatannya orangnya ramah, baik, kelihatannya orangnya dermawan gitu. Tetapi kalau soul seeker lihat aku saat ini, itu berbeda dengan aku pada waktu aku masih umur 17 tahun. Apa yang aku lakukan? Aku memiliki rotary van yang pada zaman itu sebagai benda yang cukup mutakhir dan benda yang cukup modern, memiliki rotary van. Aku lihat ketika ayah di rumah sakit dalam keadaan kepanasan, saya taruh rotary van itu dan saya nyalakan supaya papa agak mendingan, agak dingin gitu. Dan peristiwa ini yang saya mau jelaskan kepada kalian soul seeker. Aku itu malam-malam datang ke rumah sakit, bukan untuk menengok ayahku, tetapi untuk mematikan rotary van-ku. Karena aku pikir nanti itu rotary van-ku rusak. Aku tidak tahu bahwa itu rasanya aku biasa saja. Aku tinggalkan ayah dan tidak tengok sama sekali, hanya aku matikan rotary van-nya. Soul seeker tahu, peristiwa inilah menjadikan seperti ada kekosongan jiwa, ada satu lubang besar yang tidak bisa ditutup. Aku seperti bersalah terhadap ayahku, terhadap papaku, karena mengapa aku begitu pelit meminjamkan rotary van dan aku tidak mengizinkan untuk dipakai semalaman. Bahkan sebenarnya kalau rotary van dinyalakan terus juga tidak akan rusak. Tetapi kenapa saya sangat pelit waktu itu? Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa itu salah. Papa meninggal di tahun 78, umur papa 58 dan umur saya umur 17 tahun waktu itu. Papa meninggal di kota Jogja karena setelah sakit yang hebat, tiba-tiba papa bisa agak sedikit sehat dan papa minta pulang untuk ke kota Jogja dan dirawat di Jogja. Ketika saya pulang kampung waktu itu, saya agak sedikit bingung karena rumah sepi dan saya cari makan di depan kampung itu ada bakmi Jo, ya, Pak Jo. Dan saya tanya, Pak Jo, kok sepi ya rumah? Loh, kan mereka semua ke rumah sakit gitu. Oh, ke rumah sakit? Iya, ke rumah sakit Bethesda. Jadi saya habis makan, saya langsung ke Bethesda. Dan saya sungguh kaget karena lihat di ruangan itu mama teriak, Daud, papamu sudah meninggal. Saya shock, saya kaget sekali. Dan saya lihat papa itu ditutupi dengan kain putih sampai kepalanya. Dan waktu saya buka, saya seperti tidak mengenali karena papa itu udah berewokan, janggutnya penuh dengan bulu dan tubuhnya agak kebiruan. Saya bingung, saya tidak bisa menangis, saya bingung, saya syok. Saya bilang, Tuhan, ini kenapa Tuhan? Dan mama bilang, papa sudah meninggal Daud, papa sudah tinggalkan kamu Daud. Saya belum berjumpa dengan papa, saya belum ngomong apa-apa, tapi papa sudah tidak ada waktu itu. Soul seeker tahu saya sangat terguncang. Dan yang lebih lagi, bukan hanya terguncang, tetapi saya merasakan sebuah luka secara emosional saya. Karena ada sebuah kekecewaan, kesalahan yang saya ingat itu. Yaitu apa? Aku mematikan rotary van itu. Dan ketika aku melihat papa meninggal, untuk apa aku menjagai rotary van itu? Mengapa aku tidak izinkan papa untuk memakainya? Mengapa waktu sakit aku tidak izinkan gitu? Setelah papa dikuburkan, saya mulai menyadari bahwa saya harus bekerja, saya harus mencari uang, karena saya tahu bahwa hidup ini sudah berubah. Biasanya tumpuan finansial saya dari papa, dan saat itu kami tahu bahwa papa sudah meninggal. Pada tahun itu memang saya mulai saya benahi dengan baik. Saya hidup lebih mencari Tuhan, saya lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, membaca Alkitab, rajin ke gereja.
Tetapi dalam 3 tahun setelah kematian Papa, ada satu perasaan yang aku tuh rasa tidak yakin apakah Papa betul-betul meninggal. Karena waktu saya lihat wajah Papa, jenazah Papa itu wajahnya beda dengan wajah ayahku sehari-harinya. Jadi aku mulai jadi bingung waktu itu. Aku selalu berdoa, nangis, tetapi yang ku cari bukan wajah Tuhan. Yang ku cari wajah Papa. Bahkan ini berjalan tidak 3 tahun, ini berjalan bertahun-tahun. Bahkan ketika sudah ada Google, saya coba cari jangan-jangan Papa di mana. Saya jadi kayak orang aneh. Saya cari Papa, saya tulis ketik namanya, siapa tahu ketemu Papa. Tapi ya tidak ada. Ada satu perasaan yang kehilangan yang begitu luar biasa. Karena aku sangat membutuhkan nasihat. Aku sangat membutuhkan Papa untuk memarahiku, untuk menegur aku. Tetapi aku tidak mengalami itu karena Papa tidak ada. Sementara Mama adalah orang yang sangat baik, tidak seperti Papa, yang selalu terus setiap hari itu, yang setiap harinya Papa waktu masih hidup menasihati aku. Dan ketika waktu ini berjalan terus, kekosongan jiwaku dan kehilanganku itu tidak bisa tidak terobati. Aku hanya bilang gini, kenapa tidak ada orang yang nasihati aku? Aku bisa berbuat dosa apapun, tetapi mengapa tidak dia menasihati aku? Mengapa tidak ada orang yang menegur aku? Aku puji Tuhan, aku tidak melakukan hal yang salah, karena aku tahu wajah Papa itu membayangi aku, sehingga aku tidak berani melakukan hal yang sembrono, hal yang berdosa. Aku tidak berani lakukan. Tapi kehilanganku itu sama, menjadi kehilangan Tuhan. Aku ke gereja, tapi aku tidak merasakan sesuatu apa-apa. Ada sesuatu yang aku rasa meninggal. Yesus mendapati Maria dan Marta bersedih. Dan dikatakan di situ pada ayat yang kelima, di mana Yesus sangat mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus, sehingga ia menangis. Tetapi kata menangis di sana sebenarnya dituliskan matanya berkaca-kaca. Beda dengan waktu Yesus di Yerusalem. Dikatakan Yesus menangisi Yerusalem. Itu sobbing, itu terisak-isak. Bahasa aslinya kleo, artinya dia menangis dengan sungguh-sungguh. Karena Sulsiker tahu orang-orang meneriakkan Hosana, Hosana. Artinya tolonglah kami, selamatkan kami dari penjajahan bangsa Romawi ini. Dan orang-orang Yerusalem menginginkan supaya Yesus menjadi raja dan membebaskan penjajahan Romawi. Tetapi sebenarnya apa yang dilakukan Yesus itu lebih daripada ia menjadi raja di Yerusalem. Karena Yesus ingin membebaskan, bukan membebaskan dari penjajahan Romawi, tetapi Yesus ingin membebaskan dari penjajahan dosa. Sulsiker, ayat ini membuat aku jadi bingung, Sulsiker. Karena aku tahu bahwa aku menangis ini bertahun-tahun kehilangan ayahku. Setiap kali aku doa-doa, aku menangis terus karena aku kehilangan ayahku. Aku jarang menangisi Tuhan. Aku jarang berdoa, sepertinya lebih kontaknya itu dengan Papa yang di surga, bukan Tuhan Yesus yang aku cari. Ini berjalan cukup lama. Sampai pada suatu hari, Sulsiker,
aku membaca sebuah ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes 14 ayat 18 yang mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kata aku di situ Yesus. Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak meninggalkan aku sebagai yatim piatu, tetapi Yesus akan datang kembali kepadaku. Ayat ini, soul seeker, ini yang merubah aku, bahwa aku punya Tuhan, bahwa aku selama ini salah, menangisi dan tidak merelakan kepergian ayahku. Aku tahu ini sebagai sebuah kekosongan jiwa. Aku seperti menjadi orang yang kosong, tidak punya gairah hidup, karena aku kehilangan ayahku. Tapi puji Tuhan, ayat dari Yohanes 14 ayat 18 ini mengubahkan hidupku. Karena aku tahu hari ini aku punya seorang Bapa, yaitu Yesus, yang bukan hanya tinggal di surga, tetapi dia datang dekat dengan aku. Bahkan dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Memang pada kenyataannya ketika aku sakit, aku selalu ingat ayahku. Memang pada waktu aku dalam keadaan terpuruk, aku selalu ingat ayahku. Karena apa? Karena aku tahu bahwa ayah yang mengcover, ayah yang menjadi perlindungku. Tapi ketika aku membaca ayat itu, gairah hidupku timbul kembali. Bahkan aku menjadi seorang yang kuat. Karena apa? Karena aku tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang menjagai aku, yang tidak menjadikan aku seperti seorang yatim piatu. Soul seeker, setelah kepergian ayahku, aku kehilangan ibu yang aku kasih. Aku kehilangan kakakku Lina, kakakku Yohanes, kakakku Yakub. Tetapi ketika kehilangan itu, pikiranku sudah beda. Tidak seperti waktu kehilangan ayahku. Pikiranku justru, Tuhan terima kasih karena mereka sudah selesai dalam pekerjaannya. Tuhan terima kasih karena mereka sudah selesai dan sudah bebas dari penderitaannya. Dan aku punya satu keyakinan yang sangat mutlak, tidak terbantahkan, bahwa aku akan bertemu dengan mereka. Aku akan bertemu dengan Mama, aku akan bertemu dengan Kak Lina, Kak Yohanes, Kak Yakub, orang-orang yang sangat cinta kepada aku. Dan terlebih lagi, aku akan ketemu dengan ayahku, papaku yang aku sangat cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tidak menjadi hidup yang terpuruk, tetapi aku bisa menjalani hidup dari usia 17 tahun ditinggal ayahku, hingga saat ini aku berusia 62 tahun. Aku menjadi orang yang kuat. Aku ingat kalau papaku meninggal umur 58 tahun, pasti nanti aku di surga aku lebih kelihatan tua daripada papaku, karena aku sudah usia 62 tahun. Tetapi hari ini aku bersyukur karena posisi papa digantikan Tuhan Yesus. Segala penderitaan yang aku alami, Tuhan Yesus yang tolong aku. Setiap kali aku dalam keadaan yang sulit, aku dalam keadaan terpojok, aku dalam keadaan kesendirian, ketika aku menghadapi masalah-masalah yang berat, Yesus yang datang kepadaku, selalu mengatakan, Daud tenang, aku yang mengcover kamu, aku yang melindungi kamu, aku yang berikan jalan keluar kepadamu. Dan memang benar, berapa puluh tahun ini aku terpelihara di dalam Tuhan. Aku menjadi orang yang kuat karena ada sahabat, ada papa yang sejati, yaitu Yesus Kristus. So seeker, aku hanya menceritakan ini karena aku mengalaminya. Aku tidak buat-buat, aku mengalaminya. Aku punya seorang papa yang tidak kulihat, tetapi kehadirannya selalu nampak dalam berkat pemeliharaannya. Oleh sebab itu, ingat bahwa kita punya Bapa yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saudara seeker. Tetap semangat hidup, makin menjadi kuat, bertahan dalam penderitaan apapun. Karena apa? Tuhan berikan kita jalan keluar. Tuhan memberkati, saudara seeker.
baik. Puji Tuhan.